Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami bawa pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami membawa sungguh hati kami dengan penuh syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Bapa, kami memerlukan firman-Mu, nyatakanlah bagi kami semuanya, singkapkanlah ini bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Obaja. Dari kitab Obaja kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16, demikianlah sabda Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan tidak pernah ada. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini adalah tuntunan Bapa bagi kita anak-anaknya untuk belajar dari kehidupan bangsa Edom, dari keturunan Esau yang bersikap kepada saudaranya. Bagian firman Tuhan hari ini menjadi petunjuk arah yang menuntun kita untuk bersikap benar kepada saudara. Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan, bagaimana seharusnya keluarga Kristen memperlakukan saudaranya di saat saudaranya mengalami kesusahan. Firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, kehidupan persaudaraan dalam keluarga memang tidak luput dari yang namanya luka, yang namanya kecewa, yang namanya sakit hati. Tapi Tuhan juga memberikan teladan, memberikan pengajaran bagaimana kehidupan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub secara pribadi telah menyelesaikan sakit hati mereka dengan saling mengampuni, memohon ampun dan mengampuni ya. Bagaimana perdamaian itu terjadi. Tapi hati keturunan Edom ini yang bermasalah. Edomnya, Esaunya secara pribadi telah melakukan perdamaian, penyelesaian. Yakubnya telah meminta pengampunan dari kakak, dan demikian sebenarnya sang kakak juga telah mengampuni. Tapi bagaimana bangsa keturunannya menyimpan dendam di dalam hati? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga sama seperti dalam kehidupan bersaudara ya, seperti Esau dan Yakub, ada tipu menipu, ada sakit menyakiti, ada melukai, ada dikecewakan. Tapi kita diingatkan untuk berbuat benar kepada saudara, untuk pengampunan kepada saudara, untuk perdamaian. Jadi saat ada persoalan, tidak menyimpannya berlarut-larut, tapi mempertemukan keduanya.
Bagaimana Yakub datang dengan takutnya, dengan ketakutannya, tapi dia mengungkapkan bagaimana dia minta maaf. Dan bagaimana dengan kekesalan hatinya, tapi kasih yang besar, akhirnya Esau pun mengampuni sang adik. Inilah yang seharusnya dilakukan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan beberapa kali menyebutkan dosa bangsa Edom. Dan dalam perikop ini, melalui kitab Obadja juga menyampaikan kembali kepada bangsa Edom apa yang telah mereka lakukan di saat saudara mereka mengalami kejatuhan, mengalami hari sial yang dituliskan berulang-ulang, hari ketidakbaikan, hari di mana mereka sungguh-sungguh ada di dalam penghukuman Tuhan. Mereka diserang oleh Babel, mereka diserbu habis-habisan. Apa yang dilakukan oleh Esau, keturunan Esau, oleh bangsa Edom? Mereka hanya berdiri melihat-lihat saja. Tapi bukan hanya berdiri dan melihat-lihat, tapi mereka menyombongkan diri sendiri dan mereka menghinakan. Mereka memberikan kata-kata olokan, kata-kata ejekan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata pelampiasan kesakit-hatian. Bahkan bukan hanya melihat dan berkata-kata dengan jahat, merendahkan, menghina, memberikan kata-kata yang melukai, memberikan kata-kata yang jahat, tapi mereka juga menangkap orang-orang Yehuda yang lolos, orang-orang Yehuda yang lari dari kejaran musuh Babel. Orang-orang Edom ini menangkap mereka dan menyerahkannya kepada musuh. Sangat mengerikan. Sebagai saudara, mereka harusnya bukan sebagai pelihat saja, bukan sebagai penonton, tapi mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan bukan untuk menjual mereka, tapi memberi pertolongan, memberi perlindungan, memberikan apa yang mereka bisa bantu untuk saudara mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama belajar bagaimana harus memperlakukan saudara di hari-hari kesulitannya. Dari kehidupan bangsa Edom, mari kita bersikap dengan benar, tidak mengikuti jejak-jejak langkah dari hati bangsa Edom yang menyimpan kebencian, yang begitu bersikap keras, kasar, kejam kepada saudaranya. Bapak Ibu Saudara, beberapa ungkapan Tuhan katakan, janganlah memandang rendah saat saudaramu mengalami kemalangan. Janganlah bersuka cita saat saudaramu mengalami kebinasaan. Janganlah engkau membesar-besarkan diri pada saat dia sedang susah. Pada saat dia sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Janganlah engkau malah menganggap remeh itu kesulitan yang dia alami. Dan engkau masuk ke pintu gerbangnya, engkau merenggut kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berbicara mengajarkan bagaimana kita tidak memandang rendah saudara kita dalam kejatuhan dan kegagalannya. Bapak Ibu Saudara, ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita pada saat saudaranya jatuh, untuk tidak ditertawakan, tapi perlu ditolong dan didoakan. Ini akan terbentuk kalau kita biasa melakukannya di keluarga kita. Saat papa mama melihat adik kakak berkelahi, jangan salah satu disuruh ngalah. Jangan. Tapi mari kita ajari mereka menyelesaikan. Mari kita ajari mereka berdamai dan menyelesaikan, mendiskusikannya. Kebiasaan hal lama dalam pola asuh lama adalah udah yang kakak ngalah, lalu yang adik menang sendiri. Atau sebaliknya, adik ngalah lah karena kakaknya sedang perlu. Bukan begitu. Tapi bagaimana kita harus menyelesaikan tiap ada perselisihan, ada pertikaian. Bukan dianggap itu remeh dan itu tidak penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya doa bersama di tengah-tengah keluarga, dalam mesbah keluarga, sekaligus dibahas evaluasi bagaimana harus berbicara dengan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, sehingga saat kita tahu, oh si kakak sedang dalam pergumulan, dia sedang sulit dalam kuliahnya, si adik ikut mendoakan, hari ini kakak
harus didoakan. Akan terlatih hatinya punya belas kasihan karena dari kecil terbiasa kalau kakaknya dalam kesulitan, adiknya peduli, adiknya mendoakan. Tidak berpikir, oh kakak kan sudah dewasa nggak butuh bantuan saya. Kadang-kala demikian. Karena dari kecil selalu dibiasa dikatakan, oh kakak sudah besar, maka adik tidak merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berguna. Tapi jika dari kecil kita sudah latih, kakak butuh bantuan doa kita. Ayo, apa yang kita bisa buat? Kita buat bersama-sama. Hal ini akan melatih dan mendidik bagaimana keluarga Kristen hidup dalam kasih. Sehingga pada suatu hari ada salah satu saudara yang mengalami kesulitan, yang lain pun tidak akan tidur nyenyak, yang lain pun akan gelisah, yang lain pun bukan menjadi penonton, pengejek. Tidak, tapi justru juga ikut merasakan derita yang dialami oleh saudara. Bapak Ibu Saudara, bagaimana relasimu dengan saudara-saudaramu? Adakah engkau saat ini sedang menjadi penonton di hari kesusahannya? Engkau berkata, syukurlah engkau akhirnya merasakan juga. Apa yang ada pada hati kita? Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Sesungguhnya, seperti apa yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa engkau. Jika yang kita lakukan adalah yang baik, bukankah yang baik itu yang Tuhan akan berikan untuk kita? Sesungguhnya, jika perbuatan kebenaran yang kita lakukan, bukankah kebenaran itu pun akan dikembalikan menimpa kepada kita? Kebaikan itu yang akan melimpah atas kita. Tuhan menolong dan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Keluarga kita diberkati, persaudaraan kita dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih, Kau Allah terus memulihkan persaudaraan, kehidupan relasi di tengah-tengah keluarga Kristen. Tuhan berkati setiap orang tua dalam mengasuh anak-anak untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tolonglah kami, berkatilah apa yang kami kerjakan, berkatilah kami di masa kesulitan, berkatilah kami dalam sakit penyakit kami, dan kuasa-Mu melimpah memberikan damai sejahtera atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini seru doa kami mau melangkah bersama dengan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.